Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas mitos-mitos dalam menurunkan berat badan, termasuk fat burner itu sebenarnya ngefek apa enggak. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah spot reduction. Ya, jadi kalian ikutin program latihan ini, kalian makan ini, kalian pakai alat ini, akan turun lemak di paha doang, akan turun lemak di bokong doang, akan turun lemak di belakang ketek segala macam. Ya, jadi spot reduction itu bullshit. Tidak ada riset, tidak ada yang bisa bener-bener spot reduction. Itu menurut gue cuma bener-bener pure marketing iklan semata. Kenapa? Karena emang nggak ada yang namanya bisa spot reduction. Kalau gitu nggak akan ada orang buncit. Seperti kalian lagi tes lemak di gym-gym juga kan body fat namanya, bukan your hand fat, your arm fat, your feet fatnya berapa, enggak kan, body fat berapa total. Nah, jadi daripada kalian terlalu pusingin soal iklan segala macam, yang paling bener kalian latihan rutin, jaga makan yang bener. Nah, dari segi latihan jenis apa yang mesti kalian lakukan? Kalau misalnya kalian datang langsung, misalkan nih, kalian lagi overweight banget, berat 120 kilo misalkan. Lalu kalian langsung lari, kardio. Kemungkinan besar sendi-sendi kalian akan rusak. Karena mungkin nih, kalian pernah lihat teman dong yang udah dari badannya gede, lalu jadi kecil, ternyata dia kurus, tulangnya kecil, cuma dulu dia gemuk aja. Nah, kalian bayangin seandainya kalian tuh orang seperti itu dengan berat 120 kilo, kalian langsung lari, otomatis sendi kalian akan rusak karena aslinya nggak bisa dipakai untuk seperti itu. Lagi pula dan langsung lari itu juga salah. Nah, kalau misalkan kalian mau datang ke gym, mendingan kalian kardio dulu 5-10 menit, tujuan untuk pemanasan, ya, manasin tubuh, lalu kalian latihan beban atau kalian latihan all body workout. Kalau misalkan kalian latihan full body workout, tubuh kalian dari atas sampai bawah akan terlatih. Jadi dengan adanya penumbuhan otot, BMR kalian akan naik. Kalau BMR kalian naik, akan lebih mudah kalori defisit. Nanti akan aku bahas lebih lanjut. Oke, mitos yang kedua, kalori defisit terlalu rendah. Nah, kan kemarin sempat viral tuh, iya saya kalori harian cuma 500, cuma 400, itu terlalu over. Karena kalau misalkan kalian diet terlalu jauh di bawah BMR, kan tubuh kita akan adaptasi, namanya metabolic adaptation, akan dikurangi kebutuhan metabolisme harian, kebutuhan kalori harian untuk mencukupi metabolisme kalian itu. Ya kalau misalkan udah 500 mau dikurangi ke berapa lagi, yang ada sakit. Nah, jadi jangan kemakan iklan atau kemakan postingan orang di Instagram, iya gue satu hari cuma makan pisang 3 biji, pagi, siang, malam. Ya oke, mungkin dia beneran makan pisang sehari 3 biji, tapi nggak setiap hari. Mungkin dalam waktu 1 minggu dia melakukan itu dalam 1 hari, sisanya dia makan seperti normal. Ya semuanya ini kan udah tipu-tipu, atau iklan-iklan yang kasih tahu, iya ikutin pola makan saya segala macam, ujung-ujungnya bisa turun segini. Ya pas tuh pesan cateringnya isinya cuma sayur. Ya oke, sayur itu memiliki volume kalori yang tinggi, bahkan bikin kenyang dengan kalori yang rendah. Cuma kalau lu tetap terlalu rendah sampai bahkan di bawah BMR jauh, gimana ya? Orang kalori defisit sampai 1000 kalori per hari aja, pala udah celeng, udah emosian, gym nggak ada tenaga, hormon kortisol naik, susah tidur. Gimana kalau misalkan kalian sampai di bawah itu lagi, sampai 500 BMR misalkan. Mitos yang ketiga, semakin berkeringat, semakin kalian lemaknya kebakar. Ada tuh misalkan emak-emak biasanya nih, sorry nih, datang ke gym pakai jaket parasut atau jaket plastik, lalu matiin AC. Tujuannya iya biar banjir, biar lemaknya kebakar. Mungkin kalian lihat quotes di internet, sweat is fat crying segala macam. Ya itu tujuannya untuk motivasi. Karena keringat itu adalah proses internal cooling, ya, tubuh kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan uap, proses internal cooling atas pembakaran kalori dalam tubuh. Jadi itu kayak exhaust, sistem exhaust. Jadi dari mana itu lemak kebakar? Ya memang di saat kalian berkeringat akan terjadi pembakaran kalori, yang berarti kalori out. Nah, di saat kalian kalori out lebih tinggi dibanding kalori in adalah kalori makan, tentu berat kalian akan turun. Memang, sometimes orang ngelihat makin berkeringat beratnya turun. Padahal yang terjadi adalah dia mungkin jaga makan atau kalori outnya diperbanyak. Jadi nggak ada yang namanya korelasi makin berkeringat, lemakku makin banyak. Nah, kalau kita mau turun berat, kita nggak bisa pilih gue mau turunnya lemak atau turunnya air. Biasanya orang yang baru awal-awal gym, ini akan turun misalkan sebulan 10 kilo.
cepet banget, itu banyakan air karena kadar air dia masih banyak. Mungkin di bulan kedua, bulan ketiga dia nggak akan bisa seperti itu lagi karena ada faktor kalori defisitnya udah mentok apa segala macam. Jadi jangan patokan dengan progres orang, dia kayak begini bisa turun, dia pakai jaket kulit, matiin AC segala macam, dia bisa turun berapa puluh kilo kok, gue juga pengen lah. Ya mungkin kadarnya beda gitu. Kalian juga perlu tahu bahwa pembakaran kalori terbanyak itu bukan di gym. Di gym itu cuma sekitar ngebakar 20% dari total kalori harian. Dan terbakar paling banyak itu di mana? Ya pada saat kalian lagi nafas, pada saat kalian lagi melakukan aktivitas, pada saat gue lagi ngomong kayak gini sekarang, itu kita lagi ngebakar kalori. Ini namanya NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Jadi walaupun lu diem pun, kecuali tidur ya, walaupun lu diem pun, lu ngelakuin apa sana sini, tetap ada kalori yang terbakar. Makanya kalau misalkan lu diem doang tetap bisa lapar gitu. Mungkin emang lebih lama dibanding mereka yang lagi beraktivitas lumayan sering. Jadi kalau misalkan kalian mau turunan berat badan, perbanyak aktivitas. Mitos keempat, ini singkat aja, kalau misalkan gue makan, gue langsung ngerasa bersalah, gue harus langsung treadmill. Ya gini dia logikanya, orang kurus makan banyak satu hari, gak langsung jadi gendut. Sama halnya orang gendut, makan diet satu hari juga nggak langsung kurus. Jadi kalau misalkan lu makan banyak dalam satu hari, ya nggak perlu terlalu ngerasa bersalah. Balik lagi, gym itu tentang jangka panjang, bukan satu hari dua hari langsung ada perbedaan. Gini deh, kita bangun tidur aja berat bisa lebih enteng dibanding malam hari. Ya kita boker pun bisa turun setengah kilo. Jadi jangan terlalu ngerasa bersalah apa segala macam yang bikin lu ujung-ujungnya jadi diet ekstrim, lu jadi nggak konsisten, ujung-ujungnya gagal goal kita. Mitos yang kelima, lu kalau misalkan mau cepet turun, ya lu nggak usah breakfast, lu makannya siang aja sama malam secukupnya, pasti kalori lu kurang. Ya memang secara konsep kalori seperti itu, cuman untuk orang yang skip breakfast biasanya dalam proses penurunan berat badan agak kurang mendukung. Kenapa? Karena lu skip breakfast, otomatis kemungkinan besar pada saat makan siang akan kalap, makannya jadi over. Terus yang kedua, kalau misalkan lu breakfast dengan kandungan protein yang tinggi, biasanya protein tinggi itu akan bikin kenyang dengan tingkat kalori yang rendah. Dan juga protein itu memiliki yang namanya TEF, thermic effect of food. Dia akan meningkatkan metabolisme kita secara lebih tinggi selama beberapa waktu. Jadi itu penting breakfast untuk mencegah kalian kalap dan juga untuk memberikan efek kenyang dengan kalori yang rendah. Dan tentunya kalau misalkan kalian sarapan apa nggak sarapan, tentu performa di gym akan berbeda. Untuk misalkan kalian yang gymnya di pagi hari, ya sarapan kan nggak perlu berat-berat, nggak perlu nasi uduk apa segala macam. Kalian bisa cukup sarapan oatmeal dan juga telur setengah matang 2 biji, itu udah cukup. Mitos yang keenam, ikutin hype trend. Iya, fat bener nggak ngefek, burning pills nggak ngefek segala macam. Nah, gue bukannya ngomong gini karena gue jualan, cuman gue percaya semua hal sekecil apapun ada efeknya. Lu makan pakai garam atau sendok sama nggak pakai garam ada efeknya. Mungkin itu berasa langsung karena memang itu adalah bumbu perasa. Tapi yang namanya masuk tubuh, asal lu pakai fat burner yang jelas efeknya pasti ada efek. Entah dari segi penahanan nafsu makan, ada dari segi peningkatan metabolisme, atau dari segi thermogenesis, pasti ada efeknya. Jadi jangan bilang pakai fat burner nggak ada efeknya. Logikanya gini, lu anggap pakai fat burner sama kayak lagi main game. Lu main game, kita ngomong game A gitu ya. Kalau misalkan lu nggak pakai fat burner, lu latihan dengan pola makan yang baik, latihan yang baik, istirahat yang baik, pemahaman yang cukup, lu akan turun segini misalkan. Dibanding orang yang sama pemahamannya, tapi pakai fat burner, pasti ada perbedaannya. Ibaratnya kayak main game, lu pay to win kalau pakai fat burner. Nah, apakah itu salah? Ya gue nggak pernah menyalahkan atau membenarkan sesuatu. Kalau misalkan lo pakai fat burner untuk ngejar waktu lo prewed, atau misalkan lo ini aktor, dalam waktu sekian 6 bulan lo harus turun berapa kilo atau mengejar body yang dibutuhkan dalam waktu tertentu, ya silakan, nggak ada salahnya. Atau yang mau lo punya budget lebih, ya silakan, nggak ada salahnya. Karena fat burner balik lagi adalah membantu gitu. Jadi kalau misalkan lo ngelihat orang ngepost fat burner nggak ngefek, nah lu lihat temen lu lagi pakai fat burner, lu ngapain pakai gituan, dodo lu nggak ngefek? Ya nggak gitu sih, semua hal tuh ada efeknya. Green tea ada efeknya, kafein ada efeknya, Garcinia ada efeknya, semua ada efeknya. Ya, apa sih yang bikin berat badan tuh bisa naik? Yang pertama yang paling sering terjadi adalah lapar mata. Lu lihat ini pengen, lihat itu pengen, padahal lu nggak lapar, dikit doang kok, ya kan? Itu namanya lapar emosional. Lu asli kagak lapar, cuman karena tiba-tiba kepikiran, gue mau ke Kumi ya, atau tiba-tiba bengong nggak ada kerjaan, gue mau Lukumades, atau gimana, itu kan ujung-ujungnya lapar emosional, lu asli nggak butuh gitu kan.
Yang kedua adalah cemilan yang gak ke-track. Lagi nonton, bosen, buka ciki satu. Lagi nonton, bosen, pesan popcorn satu. Lagi nonton, bosen, ambil Coca-Cola satu. Itu cemilan-cemilan kecil yang sebenarnya ada kalori, tapi kalau lo akumulasiin, lumayan besar. Mungkin bisa setara 1 kali meal, 400-500 kalori. Itu yang gak ke-track. Nah, coba deh kita lebih track cemilan-cemilan seperti itu. Mau nyemil boleh, cuman ada batasannya. Berikutnya adalah diet yang terlalu ekstrim. 1 minggu 7 hari gue nggak boleh makan ini, gue nggak boleh makan itu, segala macam. Dan biasanya yang paling efek itu gula. Gue nggak boleh nyentuh gula sama sekali. Akhirnya lu kekurangan gula, lu celeng-celeng. Begitu ketemu gula, lu kalap, lu makan banyak-banyak, kalori naik. Nah ini namanya yo-yo diet. Lu terlalu ekstrim, melihat progres cepet, terus udah itu ketemu lawannya nih, misalnya gula, lu ketemu lawannya, lu langsung kalap, ujungnya berat lu naik. Lu ngelakuin hal yang sama, kalap lagi, berat lu naik lagi. Buat apa? Diet yang paling baik adalah diet yang menyenangkan. Banyak kok teman-teman atlet yang dietnya itu dalam 1 minggu, mereka 5 hari diet, 2 hari cheating, nggak apa-apa. Karena mereka melihatnya jangka panjang. Yang penting per minggu gue defisit berapa ratus kalori, atau per hari gue defisit berapa ratus kalori. Nggak perlu sampai se-strict itu. Mereka atlet loh, dan kita orang biasa yang cuma mau capai goal. Yang paling penting ada pemahaman. Dan satu lagi, jangan terlalu percaya omongan orang langsung ini, langsung itu. Bodybuilding mirip maraton, semua itu jangka panjang, segala sesuatu yang singkat biasanya nggak berlangsung lama. Ikut-ikutan internet tapi nggak paham. Iya, gue lagi keto diet, makanya gue makan banyak lemak. Ya, lemak yang lo makan apa? Seblak, bakso, soto, tangkar, segala macam. Iya, gue ngejar fat memang, gue ngejar fat. Iya, yang ujung-ujungnya kolesterol sama trigliserida lu naik. Karena padahal orang keto, fat yang mereka kejar adalah dari avocado, dari omega, dari salmon, dari fat-fat yang baik, MCT segala macam, bukan dari lemak-lemak seperti itu. Pelajari dulu yang dalam, baru tentuin ini cocok nggak sama style hidup gue. Kalau misalkan orang kantoran punya jam kerja yang strict 9-5, terus lo mau keto diet, mau cari di mana? Ujung-ujungnya lo jadi sembarangan ngejar lemak kayak tadi. Terakhir adalah penyakit, ya ini gue nggak bisa komen. Emang ada orang yang harus gemuk, dia nggak boleh kurus. Kalau kurus dia akan gini. Nah itu biar ranahnya dokter, gue nggak akan komen. Tadi kita udah bahas mitos, lalu kita udah bahas penyebab. Nah sekarang kita akan bahas tips gimana emang cara nurunin berat badan. Yang pertama adalah udah pasti kalori defisit. Cuman banyak yang nggak paham kalori defisit atau malas nge-track. Termasuk gue juga malas nge-track kalori, kira-kira aja. Nah untuk orang yang golongan kira-kira, gimana dong cara bisa kalori defisit? Simpelnya gini ya, lu setiap hari makan 3 kali, pagi, siang, malam misalkan. Kalau misalkan sekali lu makan porsinya segini, misalkan nasinya apa sayur ya, lu kurangin aja 1/3. Lu lakuin itu aja selama seminggu sampai 2 minggu, biasa ada progres. Lu lakuin itu selama sebulan sampai 3 bulan, tentu ada perubahan. Itu aja simpelnya. Tips yang kedua adalah perbanyak protein. Mungkin kalian pernah lihat artikel atau disaranin oleh PT di gym, kalau misalkan kalian lagi mau fat loss atau weight loss, kalian harus perbanyak protein. Nah, dia ini bukan lagi jualan atau cuma lagi asal ngomong, emang ada penjelasannya. Kenapa? Nomor 1, protein itu kalorinya rendah dan dia memberikan efek kenyang yang cukup lama. Nah, ini yang dilakuin sama orang-orang yang lakuin body recomposition. Mereka perbanyak protein, dikurangi karbo, tapi ngejar kalori yang sama. Jadi misalkan gue pengen berat badan gue tetap segini, tapi dengan penambahan otot yang berbeda atau pengurangan lemak yang signifikan. Emang jangkanya lumayan panjang, body recomposition biasa bisa 3 bulan sampai setahun, tergantung seberapa strict. Dan beratnya akan sama, tapi badannya berubah. Dia perbanyak protein, dia kurangi lemak, dia kurangi karbo. Tapi kalau misalkan kalian yang mau fat loss, ya pakai protein juga cukup. Perbanyak makan protein dan juga kalian lakuin yang namanya kalori defisit tadi. Kenapa disarankan banyak protein? Karena protein itu juga mengatur hormon lapar, si hormon ghrelin. Nah, jadi kalau misalkan kalian makan protein, hormon ini nggak akan craving for more food. Ya. Berikutnya adalah protein memiliki tingkat TEF yang tinggi, thermic effect of food. Jadi thermic effect of food ini adalah kondisi di mana tubuh kita meningkatkan metabolisme untuk waktu yang singkat demi mencerna makanan yang baru masuk. Nah, makanan-makanan yang memiliki TEF yang tinggi adalah makanan-makanan yang memiliki protein tinggi seperti dada ayam, telur, sapi, ikan segala macam. Maka dari itu, kalian kombinasikan kalori defisit dengan makanan protein tinggi, karbo rendah dan lemak rendah, tentu akan turun berat badan. Gak susah toh, itu aja intinya. Yang ketiga, perbanyak aktivitas dan juga latihan beban di gym. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena
orang dengan tingkat lemak yang lebih orang dengan massa otot yang lebih tinggi memiliki BMR yang lebih tinggi. BMR ngomong simpelnya metabolisme harian ya. Dia memiliki BMR yang lebih tinggi dibanding orang yang memiliki massa otot yang lebih rendah. Jadi simpelnya, makin tinggi massa otot lu, makin tinggi pembakaran kalori harian lu. Makanya lu punya teman yang berotot, udah makan apapun, mereka tuh susah untuk naikin berat badan. Kenapa? Karena pembakaran sehari-harinya lebih tinggi. Jadi lu diem doang pun lu tetap bisa membakar lemak. Ya, maksudnya kita lagi diem pun kita tetap membakar kalori kan, seperti yang tadi gue bilang. Nah, si otot ini posisi lagi diem sama si lemak posisi lagi diem, si otot ngebakar kalori lebih tinggi dibanding si lemak. Maka dari itu, makin banyak otot lu, makin besar metabolisme harian lu, dan otomatis kalau misalkan metabolisme harian lu tinggi, let's say nih, BMR lu udah 2500, udah tinggi dong itu. Sometimes orang bulking aja nggak bisa kekejar angka segitu. BMR lu udah 2500 misalkan, lu makan banyak segala macam sampai lu 2400 pun lu masih kalori defisit. Nah, itu loh maksudnya, perbanyak aktivitas, perbanyak olahraga, tingkatin massa otot supaya BMR lu tinggi. Kalau misalkan BMR lu rendah karena kebanyakan kalori defisit tanpa olahraga yang cukup, misalkan BMR lu udah 1200 atau 1500, lu mau defisit ke berapa lagi? Nggak bisa, ujung-ujungnya malah sakit. Seperti yang tadi gue bilang, perbanyak NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Ya lu kalau misalkan biasa ke kantor naik lift, ya lu gantilah naik tangga. Kalau misalkan biasanya lu buang sampah suruh orang, lu buang sampah sendiri apa segala macem. Perbanyak aktivitas lu. Lah, lalu kalau misalkan perbanyak aktivitas doang bisa turunin berat badan, buat apa lagi gue olahraga? Tujuan olahraga itu untuk bugar. Ya, orang yang ada aktivitas sama olahraga sama-sama sehat. Cuman bedanya yang olahraga lebih bugar. Itu aja bedanya. 4. Latihan beban. Biasanya orang yang lagi mau fat loss, dia cuma mau datang kardio, apa sirkuit segala macam. Lo harus latihan beban. Kenapa? Nah, ini koreksi apabila gue salah ya. Yang gue tahu, pembakaran lemak itu, pembakaran energi itu dimulai dari gula dulu. Baru kalau gulanya udah habis, dia pakai lemak sebagai cadangan energi. Makanya lemak adalah cadangan energi, bukan energi utama. Energi utama adalah gula. Makanya kalau misalkan lo habis kecapean atau lo habis shock, lo habis jatuh dari motor, biasanya orang pucat dikasih air gula supaya energinya naik dulu. Jadi kalau misalkan lo datang ke gym, lo kardio bentar atau pemanasan, lalu lo latihan beban. Tujuan latihan beban itu selain meningkatkan massa otot dan juga tadi gue bilang ningkatin BMR, latihan beban itu juga untuk menghabiskan gula. Baru lo kardio memakai cadangan lemak. Kalau lo datang langsung kardio lama-lama, selain rusakin sendi juga kalau beratnya masih berat, kalau kardio lama-lama dia akan kepakainya gula dulu, baru lo main beban pakai cadangan lemak. Ya nggak salah, tapi biasanya celeng karena beban tuh lebih, ya kardio bisa lebih panjang lah dibanding beban yang cuma 12 kali udah tepar. Jadi sebaiknya disarankan seperti itu, datang kardio, main beban sekitar sejaman, baru kardio lagi untuk menghajar cadangan lemaknya. Dan juga kardio ya secukupnya aja. Fungsi kardio itu untuk menjaga kesehatan vaskular dan juga jantung, kardiovaskular itu. Tips yang terakhir adalah sabar. Jangan panasan lihat progres temen udah sampai mana, gue baru sampai mana, udah gue suntik, cuk gitu. Tapi lu kagak ngerti, ujung-ujungnya lu dapat toksiknya, lu dapat bad efek negatifnya, tapi lu kagak ngerti gainsnya karena lu cuma suntik tapi pola makan masih berantakan segala macem. Intinya pelajari dulu semua hal, jangan terlalu banyak makan iklan, dan juga konsisten. Jangan mau buru-buru. Logikanya selalu seperti ini. Kalian baru umur 20 atau 25, kita nge-gym sampai umur 60 atau 50, ada waktu 30 tahun. Kenapa lo harus buru-buru jadi? Ya kan? Oke, sekian sharing gue tentang mitos-mitos dalam menurunkan berat badan dan juga apakah fat burner ngefek. Thank you for watching.